orang menjauhinya. Kayak pelacuran, maka disebut menjadi kupu-kupu malam. Nah, itu jadi halus jadinya, sehingga seakan-akan tidak kupu-kupu malam. Sebut saja sekasar-kasarnya, sehingga seakan-akan kalau kita mendengar jadi jijik, untuk supaya menjauhi perbuatan tadi. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Dan nikahkanlah. Ulama beda pendapat, ada yang mengatakan ini umum setiap orang. Ada yang mengatakan ini khitab kepada para wali-wali, artinya wali nikah, untuk menikahkan al-ayama itu orang-orang sendiri di antara kalian, wasalihin, dan orang-orang baik, ibadikum wa imanikum, daripada hamba-hamba laki-laki dan hamba-hamba perempuan, budak-budak laki-laki atau budak-budak perempuan yang sendiri, baik laki-laki ataupun perempuan. Ia kuno fuqara, jika mereka itu fakir, fuqara miskin, bahkan bawah pada miskin. Inilah interest keimanan tadi. Bukan Allah mengatakan miskin, tapi bawah lagi daripada miskin. Fakir itu dia tidak punya pendapatan separuh daripada keperluan. Anggaplah jangan memakai bulanan tapi harian. Sehari berapa seharusnya kalau berkeluarga makan? Anggap satu hari itu belum punya anak, sebarit-aritnya 25.000 lah. Itu sudah makan lauk satu bersamaan. Itu beli lauk satu. Sekarang ikan nila itu kalau satu, dapatlah 2 lah lauk masak dengan sayur. Tapi tak 25.000 nasinya. Itu makan sepiring berdua sudah. Sakitnya berarit-aritnya 25.000 sehari. Pendapatan sehari tidak sampai separuh dari 25, paling 10.000 dapatnya pendapatan sehari. Itu fakir. Nah, jika kalian andai kata mereka itu orang fakir, kata Allah, yughnihimullah bi fadlih, Allah akan memberikan kepada mereka kecukupan. Jangan diartikan di sini sugih. Jadi salah nanti kalau diartikan sugih. Kadang-kadang kata-katanya yughni, menyugihkan. Akhirnya dipahami sugih. Akhirnya kawinlah. Niatnya apa? Jadi orang sugih. Sekali sudah kawin, sembahyang kulir, amal ibadah kulir, segalanya malas, kerja malas. Kenapa? Mengharap janji Allah disugihkan. Sekalinya habis kawin, uyuh, sengsara hidupnya. Nah, ini kacau nih ayat ini, betul apa tidak? Bukan itu sugih, betul kata-katanya yughni Allah. Tapi yang dimaksud itu bukan sugih, kecukupan. Artinya cukup kalau dia punya anak satu diberikan oleh Allah, kecukupan memakani anak tadi. Tambah lagi anak satu diberikan oleh Allah lagi, kecukupan. Andai kata memang diberikan sugih oleh Allah, berarti memang bonus. Dulu aku
katanya, Buyu anak satu jual nasi bungkus ke jajan. Anak dua naik ekonominya. Sekarang punya sorong mobil malah. Ini bonus daripada Allah. Allah memang ingin menyucikannya. Jadi jangan dikira itu langsung suci. Jadi jangan ibaratnya itu nikah memang dari mengamalkan ini ayat untuk cari suci, bukan seperti itu. Nikah itu niatnya beramal ibadah. Tapi kalau ada kata fakir, insya Allah kalau keyakinan kita kokoh, mantap, yakin dengan akan janji Allah, maka insya Allah Allah berikan kecukupan. Ada ustaz banyak anak, duitnya mengajar juga, hidupnya, kerjanya ngajar pondok pesantren, anaknya 7. Ada yang nanya, ustaz makan anak dengan apa? Dengan nasi. Jadi ngajar itu kata beliau bukan pekerjaan, itu kewajiban. Jangan jadikan ngajar itu pekerjaan, itu namanya mencari dunia dengan amal akhirat. Buruk di sisi Allah. Tapi kewajiban, karena orang minta ajar, kita ajar. Kadang-kadang dikasih orang duit, ambil. Anak 7 kemakan lidah, kata yang orang tadi. Kata ustaz tadi itu lihat hidup apa kata? Hidup, berarti makan dia berarti. Itu aja contohnya. Hidup apa lidah? Hidup, itu makan dia. Tapi suki saja. Tidak motor baru jadi saja bang. Suki cuma punya anak banyak. Jadi setiap yang hidup itu pasti ada rezekinya. Hanya saja kadang-kadang lambat datang, susah datangnya, tapi tetap dapat rezeki tadi. Selama makhluk Allah tadi hidup, itu perlu keyakinan. Kalau tidak yakin, gagal. Masalahnya ini ayat Allah. Yakunu fuqara yughnihim Allah min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Hanya saja kemudian setelah menikah tetap beramal ibadah takwa, iya sholat jamaah, iya insya Allah diberikan kemudahan rezeki oleh Allah. Kalau ini tidak dipakai, kawin sudah, sholat tidak, jamaah apalagi, menjadi tali silaturahim tidak, kemudian diberikan kefakiran tetap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jangan salahkan. Jangan salahkan memang kita jauh daripada Allah. Kalau ingin dekat, kalau ingin umpama dapat rezeki, dekati yang memberikan rezeki. Ada kawan rapat acara hari besar, menyinggung salah satu orang sugi. Kata kawan tadi, orang sugi itu jangan dimusuhin lah. Dimusuhin, apa jangan dimusuhin, nanti minta duit enak. Kalau dimusuhin kan susah minta duit. Memang seperti itu logikanya. Ada orang sugi kita musuhin, ketika minta sumbangan kan kurang nyaman. Kenapa kita memusuh? Coba kita akrab dengan orang sugi. Dan sekarang siapa yang paling sugi? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memusuh dengan Allah. Bisa tak kira-kira minta duit dengan Allah kalau memusuh? Allah mintanya sebagian 5 waktu kita ada dalam jalan bermusuh dengan Allah. Jadi logikanya memang seperti itu. Kalau ingin dapat duit orang kaya tadi, jangan musuhan, akrabi, ambil hatinya. Kalau ingin dekat dengan Allah, supaya diberikan rezeki oleh Allah, jangan bermusuh lawan Allah. Dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagaimana suki? Bagaimana cukup? Allah sendiri saja dijauhi olehnya. Kemudian ditanya, menyalahkan ini ayat. Katanya kalau sudah menikah ada kecukupan. Kenapa sekarang susah? Ya, salah situ kenapa jauh daripada
Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tibul ayat nahikum wa salihin ibadikum wa imanikum. Oleh karenanya ulama mengatakan karena ini kitabnya sebagian kepada para wali, boleh dah wali mujbir. Wali itu ada yang mujbir, yang berhak memaksa. Boleh dah wali mujbir itu mengawinkan anak perempuannya tanpa persetujuan anaknya. Namanya mujbir, boleh memaksa. Ini kalau segi sah atau tidaknya, maka dalam mazhab Syafi'i sah, dalam mazhab Malik dan karena ada ayat lain karena ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang dipaksa oleh orang tuanya menikah tanpa seizinnya perempuan tadi, kemudian perempuan tersebut mengadu kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memaksa pernikahannya. Tapi dalam mazhab Syafi'i boleh saja. Jadi kalau orang tua menikahkan anak gadisnya tanpa sepengetahuannya, dalam mazhab Syafi'i pernikahannya sah. Pernikahannya sah. Dan itu yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Bajali di Kota Mekah. Ngawinkan anak perempuan yang mana? Di Kalimantan. Dihabari dah. Dah ada berhabar. Kenapa dah ada berhabar? WA belum ada. Betul belum ada waktu itu. Menghabari berbulan-bulan nitip surat dengan kapal berapa bulan baru datang ke Kalimantan. Dah ada pakai sekarang, kalau sekarang tinggal telepon, roaming sudah. Sekarang andai kata ada keluarga lagi di Mekah, video call bisa makin modernnya sekarang. Dulu berangkatnya itu bulan-bulan di kapal. Bagaimana ngirim surat itu belum tentu sampai, dan jaminan sampai. Kalau sekarang langsung video call bisa. Orang tua di sana atau keluarga di sana titip. Nanti malam Jumat, biasanya malam Jumat itu dibuka gerbang menuju jalan depan makam Nabi Muhammad. Itu dibuka bebas, yang boleh masuk hanya laki-laki. Walaupun berulang-ulang, biasanya tiap malam Jumat. Jadi kalau umroh, usahakan Jumat ada di situ di Raudhah. Kalau dia pakai travel yang mengusahakan masuk ke Raudhah. Tapi kalau dia pribadi, umrohnya pribadi, susah. Itu yang bisa lewat depan makam Nabi, lewat depan jalan depan masjid. Itu dibuka tiap malam Jumat habis Isya. Sampai jam berapa? Sampai jam 3 subuhan dibuka. Kadang jam 2, jam 3, ya sampai jam 4 baru tutup. Boleh tidak ulang-ulang sesanggup-sanggupnya? Jalan keluar, balik ke sini. Kita sampai 3 kali. Kenapa? Karena kurang puas. Kenapa tidak puas? Karena tidak boleh stop. Antara berjaga di hadapan. Kalau kita stop di situ, stop doa umpama, wah dimarahi masuk. Kiblat punah. Kita di makam Nabi ini, kita ke sini, kiblat sana. Nah, kita berdoa makam Nabi. Kiblat punah. Karena sama berdoa, bukan ke sini berdoa. Hanya kacau ya. Jadi kita ada yang seperti itu malah. Depan kita, orang tua bukan orang tua, orang kita orang besar. Kalau kita kira-kira nih orang setempat orangnya putih, orang Mesir kan, orang Arab kan, kalau orang Afrika dan Mesir karena orang Afrika kan kulit agak hitam. Ini orang putih, orang Arab. Mereka mendengar kaca sana menghadap kampung Nabi. Wah, tolong naik para tadi. Iblis punah. Jalan. Apa jadi saja. Kalau yang wajah-wajah kita hidung pesek, langsung jalan. Nah, buatnya wajah Indonesia kita wajah.
jalan, dan boleh berdoa. Jadi kita kurang puas, ulang lagi sampai 3 kali. Setiap pengalaman di muka. Kelihatan dia antara salah-salahnya itu kelihatan. Mangkok itu kelihatan. Mangkok apa namanya, pagar mangkok yang di dalam itu kelihatan. Jadi kalau ada kata ada keluarga di sana, sekarang bisa telepon, bisa video call. Sekarang berarti jam berapa sana? 4 jam lebih dua. Kalau dia tengah malam sana, keluar makau Nabi kan, video call, suruh memvideokan kita berdoa di rumah. Sama secara langsung dirinya video kan. Kita di rumah berdoa, video call seakan-akan sama kita langsung melihat cuma lewat layar kaca saja. Makau Nabi ubah makau. Nah, dulu dia bisa. Jadi beliau Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari menikahkan putrinya dengan kawan beliau di Mekah Al-Mukarramah. Karena beliau wali murid ayatnya sendiri boleh menikahkan tanpa seizin putrinya. Dulu sekarang ada mau lagi makan tariknya. Orang dulu nikah paksa, dipaksa nikah banyak malah anak-anak. Orang-orang dulu. Sekarang ada mau lagi, bukan zaman Siti Nurbaya. Jadi boleh menikahkan, wali mujibir itu boleh memaksa. Kecuali janda, janda yang dipaksa. Kenapa yang dipaksa? Janda itu dia pengalaman ada. Karena dia pengalaman ada, maka itu haknya. Tidak boleh wali memaksa. Ayo nikah sama ini, ada beda janda. Dia tahu dah pengalaman. Kalau dia gadis, dia perlu paham mana baik, mana buruk. Yang paham itu orang tua yang lebih dulu makan garam. Kalau janda paham, kecuali janda dia mau menikah, barulah cari wali sendiri. Cari walinya. Tapi walinya tidak berhak untuk memaksa si janda. وَلِيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ. Dan hendaklah menjaga kesucian, jaga diri, jaga kehormatan. Bagi siapa? Alladzina la yajiduna nikahan, orang-orang yang tidak mendapati atau tidak sanggup menikah. Kenapa? Mahar belum dapat. Bagi yang belum dapat mahar, maka hendaklah menjaga diri, jaga kesucian, jangan melakukan perzinahan. Sebagian ulama mengatakan untuk menjaga bisa memakai dengan cara puasa, karena kalau dengan cara puasa itu bisa melemahkan syahwat. Dengan cara betul-betul puasa. Apa yang dimaksud betul-betul puasa? Dia puasa ketika buka makannya standar. Kalau kita puasa yang biasa Ramadan itu bukan standar makanannya, balas. Makanya kadang-kadang lebih parah. Aku katanya di puasa ini lebih pulang lebih semangat pula. Dan kenapa semangat? Iya. Sebelum puasa kalau berbeda biasa-biasa. Kalau ayam yang warna coklat. Setelah puasa telur bebek yang dihantam, daging yang dihantam. Di mana-mana orang berjual lebih besar malah puasa makanan. Karena ketika dia berbuka itu niatnya membalas. Apa kita cari lauk dulu ayam kita cari lauk ke pasar dulu. Ada tak cari lauk ke pasar itu yang standar? Dan pastinya menyesuaikan nafsu dan apa kehendaknya. Duitnya apalagi ada. Bukan yang seperti itu maksudnya. Puasa benar-benar puasa artinya sengaja untuk menahan syahwat tadi. Dia puasa makan ketika sahur dan berbuka sekedarnya. Itu namanya puasa. Puasa untuk menahan syahwat. Kalau kita yang biasa Ramadan itu puasa menggugurkan kewajiban. Makanya kita yang penting puasa. Bukanya bisa melakukan. Tidak puasa dosa katanya.
kita puasa. Jadi puasa kita Ramadan itu menggugurkan kewajiban bulan Ramadan, bukan untuk menekan nafsu. Hatta yughniyahum Allah, sampai diberikan kecukupan oleh Allah, bisa membeli mahar, barulah apa namanya, menikah. Yang berat mahar itu di Arab berat mahar. Kita tanya-tanya ke kawin, berapa modal kawin di Mekah, di Madinah berapa modal kawin? Kata kawin tadi yang penting bisa punya rumah, punya mobil, punya pembantu, selesai. Jadi kita ada modal sedikit, modal kawin di Mekah punya rumah, punya pembantu, punya kendaraan mobil. Kendaraan ada Honda dengan mobil. Kalau ada Honda itu tukang bawa paket-paket online, memang masuk kejadian. Ada Honda, ribut di Honda, ribut di jalan pakai Honda, banyak ada mobil ada. Kalau di sini mobil Kijang Innova Raiwan yang harga setengah miliar, hampir setengah miliar. Jadi mobil pribadi kita ada taksi cuma mobil perasaan mobil bagus nih, warnanya warna biru toska, hijau toska, warna taksi warnanya. Jadi ini Innova Raiwan mereknya taksi. Ini taksi cuma di Arab sana. Apa saja temu sana, apa saja ada kamu. Karena itu modelnya orangnya, karena lebihnya lebih mahal dibanding itu. Satu rialnya kita dibandingkan, membayangkan saja. Beli semangka berapa potong? 25 rial. Dapat duit kita, rial 5.000, 25.000, hampir 50 ribuan. Murah ini semangka, karena semangka mahal. Anggur orang sana, anggur orang sana, anggur hijau itu di Bali banyak anggur. Orang sana anggur, tapi kalau semangka mahal, orang sini semangka. Bakwan, waduh semangka, bakwan mahal anggur. Kalau sini orang bakwan Rp1.000, sana 4 potong 50.000. Ada yang murah sedikit jual 45, ada yang 25. Itu orang-orang Indonesia yang menjual. Bila 25.000 itu pada habis makan karena 4 potong 25.000. Banyak orang-orang Indonesia yang jualan sana. Jadi mahar itu kalau dari dapat baru boleh kawin, karena mahar itu wajib rukun. Tapi kalau andai kata kita ingin betul-betul meniru Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan tetapi mahal, diringankan. Apalagi kita punya calon menantu yang jauh lebih mahal dibanding anak kita. Hitungannya tuh jauh lebih mahal calon menantu kita dibanding anak kita. Apa yang dimaksud anak kita kurang paham ilmu agama? Calon menantu paham, betul mahal. Ibaratnya itu kita yang tidur, bukan kan saya yang membayar mahar itu kan laki-laki. Tapi kalau ibaratnya itu boleh, kita yang membayar mahar pada laki-laki. Kalau mendapatkan calon menantu untuk anak kita perempuan itu, suaminya orang paham ilmu agama. Kenapa mahal? Karena dengan seperti membawa anak itu sampai ke surga Allah. Kita sekedar mendidik sampai batas usianya kawin selesai, itu bisa dengan kita. Dari kecil kita mendidik, makani, belum ada dosa sampai umurnya balik. Berapa umur balik? Misalkan 11-12 tahun, perempuan lebih cepat biasanya, atau 10 tahun. Dari situ kita mendidik suruh berjilbab, keluar betul-betul sampai umur 22 tahun, 23, 24, 25, berapa tahun? 15 tahun, paling lama 25
katakan 25 itu ya sebagian mau kawin, sebagian masih belum mau. Coba 25 kawin. 15 tahun cuma kita mendidik. Dibanding dengan suaminya, berapa tahun dengan suaminya? Kalau menikahnya umur 60 tahun, mulai umur 25 pindah tangan dengan suaminya. 25, 35, 10, 45, 20, 55, 30 tahun dengan lakinya. Kalau lakinya kena beres, selesai. Banyak dosanya dibanding kita hidup di rumah. Lakinya kena suah nyuruh ke jilbab, selesai. Lama-lama keluar apa ke jilbab. Lakinya kena suah menyuruh supaya subuh, kedua-duanya menador, selesai. Kita masuk surga, anak gimana? Tuh, masuk neraka lawan lakinya. Jadi mahal laki yang bisa mendidik itu mahal. Maka Nabi Muhammad menjodohkan Siti Fatimah dengan Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang orangnya miskin semiskin-miskin. Datang sahabat lain mengamal, ada yang Nabi Muhammad, karena Siti Fatimah itu disayang sangat oleh Nabi. Kenapa disayang? Karena paling mirip wajahnya di antara seluruh anak Nabi ya Siti Fatimah. Yang paling mirip dengan Nabi Muhammad Siti Fatimah dengan Nabi Muhammad. Maka wajar kan kadang-kadang orang tua sayang dengan anak, wajahnya itu mirip. Jadi kayak gitu kepada siapa? Datang sahabat lain melamar Nabi Muhammad tidak mengiyakan. Sahabat Ali coba melamar, ada purun. Kenapa ada purun? Duit dia ada, duit dia ada, anak melamar. Tapi dibujuk oleh yang lain. Coba wahai engkau yang datang. Nabi kami datang, ada yang diiyakan. Siti Fatimah sedang untuk kawin. Cuma ada yang diiyakan oleh Nabi. Jangan-jangan Nabi itu mengatakan engkau wahai Ali. Dipaksa oleh sahabat lain. Hanya Imam Ali mau mencoba melamar Siti Fatimah. Sekalinya langsung diterima oleh Nabi. Karena yang dicari memang Imam Ali bin Abi Thalib. Apa yang dicari daripada beliau? Ilmunya yang dicari. Ana madinatul ilmi wa aliyul badwa. Aku kata Rasulullah, kotanya ilmu, Ali itu pintunya. Itu menandakan saking alimnya Imam Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad paham Imam Ali ada peduli, zuhudnya luar biasa, tapi dikawinkan dengan Siti Fatimah. Karena bukan dicari duitnya, yang dicari karena Imam Ali ini pemimpin, termasuk pemimpin dunia akhirat. Berapa maharnya? Sedikit maharnya. Cukup beli minyak wangi, beli baju, selimut, beli minyak, sebagian mahar diberikan ke minyak, selimut inilah katanya Siti Fatimah yang kami pakai dengan Imam Ali suamiku. Andai kata aku tarik ke atas, selimut kami itu kaki kelihatan. Andai kata kami tutupkan ke kaki, kepala kelihatan. Menandakan halusnya selimut ada cukup menutupi badan. Selimut itulah yang kami pakai ketika mengembala, dibawa duduk di tanah lapang mengembala juga. Dan itu pula yang dibawa untuk tidur. Nah, begitulah saking zuhudnya. Kita semisal-misalnya karena masih berhidup 2-3. Imam Ali itu yang dipakai ke selimut, itu yang dipakai alas duduk. Itulah yang diberikan mahar tadi, saking sedikitnya mahar. Kenapa? Karena saking mahalnya Imam Ali bin Abi Thalib. Susah cari Imam Ali bin Abi Thalib. Yang kita cari itu kayak apa supaya calon suami anak kita itu bisa membawa anak kita sampai ke surga itu. Jadi kita masuk surga, anak didik kita masuk surga, suaminya menantu kita masuk surga. Bukan berpisah, satu di surga, kita di surga, anak didik kita entah kemana hilangnya. Karena sebab mendapatkan suami yang tidak bisa mendidik dirinya, yaitu anak kita. Jadi kalau umpama tidak sanggup menikah karena tidak punya mahar, maka tahan.
jangan menikah. Kalau sudah bisa sanggup maka silakan. Hatta yughniyahumullahu min fadlihi walladzina yabtaghuna al-kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in 'alimtum fihi khairan. Jadi masalah budak saja, sekarang tidak ada lagi budak. Ulama tidak berdebat apa hukum menikah. Maka hukum menikah ulama mengatakan sebagian sunnah, sebagian mubah, sebagian lihat kondisi. Maka yang paling pas lihat kondisi. Andai kata ada seseorang yang memang perlu nikah, dia cukup, kemudian dia perlu memang menikah mendesak, maka wajib baginya menikah untuk menghindari perzinahan. Wajib menikah, bukan sunnah lagi tapi wajib menikah. Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan untuk menikah, akbar untuk menikah. Kenapa akbar? Karena ada keinginan lain yang lebih kuat yang membuat dia lezat. Apa? Sebagian amal ibadah, sebagian ilmu. Ada orang seperti itu banyak. Maka haram baginya menikah karena pasti terlantar istrinya. Jangan menikah. Ada sebagian orang pun merasa lezat dengan ilmu. Contohnya siapa? Imam Nawawi, umur 45 tahun meninggal dunia tanpa menikah. Kenapa kadang perlu cepat menikah? Karena saking nikmatnya ilmu tadi. Nikmat ilmu untuk bagi kita yang ada paham ada nikmat. Tapi bagi orang yang paham ilmu, sakingnya Imam Ali alimnya, habis yang dihafal itu bingung apa lagi yang dihafal. Dan memang dia cerdas. Kalau kita kan bingung apa yang dihafal, karena ada yang dihafal. Saking bingungnya jadi hafal, ada mau hafal. Kalau Imam Ali tidak, apa lagi yang dihafal? Karena habis yang dihafal. Al-Quran hafal dari hadis-hadis di ratusan ribu hafal. Kitab-kitab selesai semua dihafal. Apa yang beliau melarang aktivitas tentang ilmu Al-Quran. Minhajul Talibin ilmu fikih. Tentang ilmu hadis beliau punya kalangan. Alif 45 tahun meninggal dunia, belum sempat menikah. Kenapa? Karena sibuk dengan ilmu. Orang yang sibuk dengan ilmu seakan-akan tidak perlu dengan perempuan, jangan menikah. Kenapa? Pasti perempuan akan terlambat. Orang yang andai kata perlu dengan perempuan, tidak sibuk dengan yang lain dan maksudnya mendesak, wajib menikah. Bagi orang yang standar, sunnah-sunnah saja menikah. Dan beda nilainya menikah itu dengan tidak. Menikah itu dengan tidak beda nilainya. Amal ibadahnya beda, derajatnya beda. Kalau standarnya seperti itu, derajat beda. Karena banyak tanggungan yang dipikirkan itu banyak. Pikirkan bini, pikirkan anak, mendidik bini, mendidik anak. Berbagi bini, berbagi dengan bini tetangga, paling dua yang laki. Mendidik juga. Yang ada lelaki yang lakinya 4 berkelahi dua. Nah, ini yang bini berkelahi dengan bini tetangga, yang laki melawankan. Itu bukan mendidik caranya. Awak tahu juga. Kalau yang bini berkelahi merawat dengan bini tetangga, tugas kita hanya berga. Apa jarang? Kisahnya apa? Kisah berkelahi. Tuh, ini benar. Mencubit anak kita. Tarik kakak-kakak, pian. Amal kita masuk di rumahnya tetangganya, makin panas. Nah, seperti itu hanya laki itu mendidik bini. Yang betul, jangan betul. Oh sih, biarlah. Yang penting kan bukan dibunuhnya anak awal. Sabar aja. Anak awal berkelahi dengan anak tetangga bukan lawas. Tapi kalau kita yang saling dengan tetangga itu bisa bertahun-tahun kita sudah lagi. Terus bersabar. Itu namanya mendidik itu pernah didik bukan nyaman. Kenapa? Karena kadang-kadang istri kita itu lebih taat kepada guru lain dibanding suaminya. Sekalipun suaminya ustaz. Itu yang bercerita. Almarhum ayah waktu esok naik. Akunya sedikit bini milik dua. Nah, guru besar,
didik juga dong ini. Bini itu nih kalau yang menasihati guru adul, pakai. Tapi bila aku yang menasihati, kenapa pakai? Padahal yang itu yang pasangannya sudah. Memang seperti itu. Sama aja yang di rumah, orang rumah Allah. Kita nasihati bukan pakai. Tapi kalau sudah nonton, ceramahnya Ustaz Adi Hidayat, aku pakai. Ceramahnya. Tapi kalau kita kadang-kadang kita tegur, kira-kira kalau aku yang mengucapkan itu makanya apa kata? Aku lebih benar ya. Memang seperti itu. Jadi kadang-kadang dia lebih pas berguru dengan orang lain dibanding berguru dengan suami sendiri. Berat ini itu berat. Maka jangan terpancing. Kita diikut bini, tugas kita itu mendidik bini. Anfusakum wa ahlikum nar. Karena mendidik itu berat, makanya pahalanya besar. Berat mendidik keluarga. Anak sama, anak itu lebih takut dibanding dengan kita, lebih takut dengan gurunya sendiri. Makanya lebih sukses di mana-mana anak itu ngaji kepada orang lain, bukan kepada abah, bukan kepada mama, orang lain. Ngaji dengan kita, saya ngaji sih ya. Tapi suruh ngaji dengan yang lain, nah, baru bisa ngaji. Ayo ngaji, dapat 1-2 baris, nanya sudah. Jadi tidak beres, nah, suruh ngaji dengan yang lain. Baru kita sehalaman 2 halaman. Jadi kadang-kadang ya seperti itu cobaannya pada, makanya menikah itu berat, kemudian besar pahalanya. Itu yang dikatakan oleh para ulama. Orang yang menikah, sholatnya lebih besar pahalanya dibanding orang yang belum menikah. Kurang lebih 70 derajat berbeda. Mudah-mudahan kajian kita bermanfaat, mudah-mudahan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa wal hisab. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.